Halo, pernah nggak sih Anda ngerasa tim produk di kantor itu kayak cuma jadi public fitur? Jadi cuma ngerjain aja gitu apa kata atasan. Sering dengar tuh keluhan gitu. Nah, ada pergeseran penting nih yang lagi kita lihat sekarang. Tim produk yang hebat itu, mereka nggak lagi cuma ngejalanin perintah. Betul. Tapi mereka proaktif, nemuin solusi yang beneran ada nilainya buat pelanggan, ya kan? Sekaligus juga buat bisnisnya. Nah itu dia kuncinya. Ada nilai buat dua sisi. Kali ini, kita mau kupas tuntas nih. Apa aja sih kompetensi inti yang dibutuhin, biar model operasi produk yang kayak gitu tuh beneran jalan. Oke. Sumber kita dari buku Transformed, karya Marty Kagan, sama tim Silicon Valley Product Group. Kita fokus ke bagian 3 ya, kompetensi model produk. Sip. Buku yang bagus tuh. Misi kita kali ini nih, buat Anda para pendengar, kita mau bantu pahamin peran-peran krusial kayak manajer produk, desainer produk, terus tech lead, sama pemimpin produk. Plus, keahlian-keahlian penting apa aja yang ngebedain ini cuma ganti nama jabatan doang atau beneran transformasi gitu. Yuk, kita dalemin bareng. Oke. Jadi, kenapa sih kompetensi baru ini jadi penting banget, fundamental gitu? Nah, itu dia pertanyaannya. Karena ini tuh bukan sekedar ganti struktur organisasi aja ya. Ini beneran ngubah cara kerja intinya. Cara kerja intinya ya. Iya, tim produk sekarang tuh didorong buat bikin keputusan sendiri, mereka tanggung jawab penuh buat cari solusi terbaik, dan ngukurnya itu berdasarkan hasil nyata, outcomes buat bisnis, bukan lagi cuma nyelesain daftar kerjaan atau output aja. Oh, jadi ukurannya hasil ya, bukan cuma selesai. Bener banget. Tuntutan inilah yang bikin kita butuh keahlian-keahlian spesifik yang baru ini. Menarik, menarik. Tekanannya di hasil nyata itu ya. Jadi kalau kita bedah nih tim produk lintas fungsi, ada 3 peran kunci kan biasanya. Manajer produk atau PM, desainer produk, sama tech lead. Iya, trio itu. Katanya sih masing-masing punya fokus resiko yang berbeda-beda ya. Tepat sekali. Kita mulai dari manajer produk PM ya. Oke, PM dulu. Fokus utama mereka itu mastiin solusi yang dibikin itu punya nilai atau value buat pelanggan dan juga layak secara bisnis atau viability. Nilai dan kelayakan bisnis, oke. Ini pergeseran gede loh. Dulu mungkin aja pihak lain gitu ya, stakeholder atau bos yang nentuin nilai sama kelayakannya. Sekarang PM itu secara eksplisit dituntut akuntabel buat hasil produknya. Jadi tanggung jawabnya jelas di PM ya. Saya perhatiin Cagan juga nekenin banget satu hal buat PM ini. Butuh akses langsung. Harus tanpa hambatan katanya. Oh, itu krusial banget. Emang sepenting itu ya? Akses kemana aja sih? Absolut penting. Gini, PM itu butuh akses langsung ke 3 hal. 1, pengguna dan pelanggan beneran. Buat apa? Ya buat paham kebutuhan mereka secara mendalam. Oke, ke pengguna langsung. 2, ke data penggunaan produk. Jadi bisa lihat gimana sih produknya dipakai di lapangan. Data, oke. 3, ke pemangku kepentingan bisnis. Buat ngerti batasan sama konteks bisnisnya gimana. Kalau akses ini semua dihambat, wah PM itu kerjanya kayak buta aja. Wah, susah ya pasti. Susah banget mastiin solusi yang tepat, susah juga bangun kredibilitas. Oke, masuk akal banget itu. Nah, geser dikit nih ke desainer produk. Sering kan orang mikirnya, desainer mah cuma bikin tampilan bagus aja. Nah itu dia, miskonsepsi umum banget itu. Padahal tanggung jawab mereka jauh lebih luas dari itu. Gimana tuh luasnya? Mereka itu tanggung jawab buat keseluruhan pengalaman pelanggan. Usability-nya. Oh, usability ya. Iya, produknya mesti gampang dan efektif dipakai. Biar pelanggan bisa dapat nilai yang tadi dijanjiin sama si PM. Ini nyakup desain interaksi, alur pengguna, bahkan bisa sampai desain layanan. Jadi bukan cuma visual doang. Berarti bukan cuma moles di akhir doang ya? Sama sekali bukan. Ingat kata Steve Jobs kan, desain itu bukan cuma soal tampilan dan rasa. Desain itu soal cara kerjanya. Iya, ingat. Cara kerjanya. Nah, mereka harus terlibat dari awal banget. Dari proses penemuan solusi, product discovery. Kalau baru dipanggil di akhir buat bikin cantik, seringkali masalah usability yang fundamental udah keburu kebangun di produknya, repot benerinnya. Oke. Nah, yang ketiga, teknisi atau tech lead. Yap, tech lead. Mereka ini yang tanggung jawab mastiin solusinya layak secara teknis atau visibility. Visibility? Maksudnya? Ya, bisa nggak sih ini dibangun? Bisa nggak dioperasikan? Bisa di-scale nggak nanti?
Ini jauh lebih dari sekedar nulis kode ya. Oh, lebih dari coding ya? Jauh. Mereka perlu paham banget soal arsitektur, performa, keandalan, keamanan, sampai ngelola utang teknis atau technical debt. Dan di sini nih kayaknya salah satu poin paling penting yang saya tangkap dari Cegen soal transformasi ini, peran insinyur dalam inovasi. Katanya bukan cuma pelaksana aja. Betul banget. Ini penting nih. Inovasi sejati itu seringnya justru datang dari para insinyur yang diberdayain. Diberdayain gimana maksudnya? Mereka harus terlibat aktif dalam menemukan solusi terbaik bareng PM dan desainer. Bukan cuma nerima spek terus ngebangun. Kenapa gitu? Ya karena merekalah yang paling dekat sama teknologinya. Mereka yang paling paham batasan teknisnya apa, tapi juga paling paham kemungkinan-kemungkinan baru yang bisa diciptain pakai teknologi itu. Istilahnya, the art of the possible. Jadi paradigma lama yang bilang PM mikirin apa, insinyur mikirin bagaimana, itu udah nggak relevan lagi lah di model produk modern. Wah, oke. Ini mengubah cara pandang banget sih soal peran engineer ya. Iya. Semua peran ini kedengarannya nuntut banget ya. Terus gimana sama pemimpin product leaders, para manajernya, PM, desainer sama teknisi ini? Apa peran mereka malah jadi kurang penting? Justru kebalikannya. Model produk kayak gini butuh kepemimpinan yang lebih kuat dan lebih baik, bukan lebih sedikit. Oh, malah lebih kuat ya. Iya. Kalau ngacu ke pemikirannya Andy Grove, ada 2 tanggung jawab utama pemimpin di sini. 1, mastiin timnya tahu cara kerja yang baik. Lewat apa? Lewat coaching. 2, mastiin timnya termotivasi. Caranya dengan ngasih konteks strategis. Coaching disebut tanggung jawab terpenting, bukannya ngarahin kerjaan sehari-hari ya? Justru coaching itu tugas nomor 1-nya. Ini bukan micromanagement ya. Ini soal ngembangin skill anggota tim secara aktif, ngasih feedback yang ngebangun, bantu mereka tumbuh. Oke. Dan ini makan waktu loh. Bisa signifikan banget waktu manajer habis buat coaching. Selain itu, pemimpin juga tanggung jawab penuh buat staffing. Staffing. Maksudnya rekrutmen gitu? Iya, mulai dari rekrutmen, onboarding, evaluasi kinerja, promosi, sampai kalau perlu ya, ganti anggota tim. Intinya, ngebangun tim yang kompeten. Oke. Coaching dan staffing. Terus tadi yang kedua, konteks strategis? Nah, ini penting buat ngasih arah. Pemimpin itu nyediain visi produk, gambaran jangka panjangnya mau kemana, 3-10 tahun gitu, fokusnya gimana produk ini bikin hidup pelanggan lebih baik. Visi produk, oke? Sama strategi produk. Ini rencana buat mencapai visi tadi. Fokusnya ke masalah-masalah paling penting apa yang perlu dipecahin, biasanya berdasarkan insight atau data. Konteks ini ngasih pagar dan arah lah buat tim, biar mereka bisa bikin keputusan bagus secara mandiri, nggak nanya-nanya terus. Oh, jadi biar tim bisa mandiri tapi tetap sejalan ya? Bener banget. Sedikit tambahan nih, peran pendukung kayak product ops itu bisa bantu banget. Product ops? Iya, kayak user researcher, data analyst, mereka bisa bantu tim ambil keputusan lebih cepat dan lebih baik. Tapi, ada syaratnya. Apa tuh syaratnya? Mereka harus beneran berfungsi sebagai pendukung yang memfasilitasi, bukan malah jadi penghalang akses tim ke pengguna, ke data, atau ke stakeholder. Jangan sampai product ops jadi kayak perantara baru atau cuma PMO gaya lama ganti nama. Oke. Jadi harus jadi enabler ya, bukan gatekeeper. Persis. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, transformasi ke model operasi produk ini intinya bukan cuma soal ganti struktur atau proses baru aja. Bukan sekedar itu. Intinya tuh beneran ada di orangnya. Kita perlu mastiin punya orang-orang dengan kompetensi yang pas di peran-peran kunci. PM, desainer, teknisi. Dan pemimpinnya juga. Dan, pemimpin yang beneran fokus ngembangin orangnya lewat coaching plus ngasih arah strategis yang jelas. Pesan kuncinya gini sih. Kemampuan buat nilai kompetensi ini secara jujur itu vital banget. Jangan gampang percaya sama jabatan baru kalau skill intinya sebenarnya belum ada. Bener juga. Banget sama kualitas tim produk Anda, seberapa mereka diberdayakan, dan gimana mereka dipimpin. Oke, nah sebagai penutup nih, ada pertanyaan buat Anda renungkan. Setelah dengar soal kompetensi inti ini semua nih. Coba refleksi dikit ya. Ya, coba refleksi. Gimana sih Anda ngelihat peran-peran ini jalan atau mungkin belum optimal di tempat kerja Anda sekarang? Kalau Anda bisa milih satu aja area kompetensi buat ditingkatin di tim atau perusahaan Anda, kira-kira mana yang bakal ngasih dampak paling gede? Coba dipikirin ya. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya.